Jamarullah. Inna syani'aka sungguh orang yang membencimu ya. Huwa al-abtar, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Itu satu bentuk tasjid. Tasjid itu apa? Sugesti, dorongan ya, kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW supaya gembira, semangat, tidak ngelukur di dalam dakwahnya. Maka Kanjeng Nabi diberikan kegembiraan. Kegembiraannya aja pakai inna ya. Dalam bahasa balaghah yang sudah dipelajari oleh bapak-bapak yang di haji ini ya, dalam bahasa balaghah itu berita itu ada 3 macam ya. Satu berita namanya ibtidai ya. Yang kedua apa Bapak? Padahal dulu nggak ingat, sekarang lupa. Ibtidai, tolabi dan ingkari. Iya, terima kasih. Ibtidai itu beritanya biasa, Mas. Bapak penceramahnya mboten rawuh, itu biasa. Oh iya toh. Nah, diterima. Tetapi kan tidak semua orang begitu langsung menerima. Mas, penceramahnya ndak datang. Nah, apa? Nah, nganggo apa barang ning kuping kan ra enak kuwi. Terus kok ngeyil gitu. Nah, apa? Nah, kan capek itu orang yang ngasih tahu, dadak baleni meneh. Itu capek deh. Baleninya tentu beda beritanya dengan yang pertama. Kalau yang pertama, Mas, penceramahnya tidak datang. Atau Mas, mangke wonten pengaosan. Oh iya. Nah, itu kan enak di kuping. Nah, tapi kalau yang kedua, Mas, nanti ada pengajian. Nah, apa? Dadak baleni meneh. Baleninya pakai penguat. Saestu, Mas. Sungguh. Nah, ini penguat. Tetapi kadang tidak cukup dengan itu. Oh, dikasih berita, Mas, mangke wonten pengajian. Oh, nggak mungkin. Nah, ini lebih tidak enak lagi di kuping. Wah, mungkin ngumpulin baru pengajian. Nah, ini penguatnya rada double karena sing ngeyel rada tenanan. Saestu Mas, sumpah kula gokin Pak Musrikin dan sebagainya lah. Nah, itu beritanya. Nah, ini kita lihat dalam surat Al-Kautsar ini ada penguat satu. Inna a'toinakal kautsar. Seolah-olah Allah itu mendudukkan kita semuanya ini apa? Dalam posisi yang rada ngeyel. Nah, sehingga ada penguatnya. Sungguh kami ini apa? Ya telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala suatu ketika menggunakan inna, kami, tapi pada saat yang lain menggunakan ini. Kenapa demikian? Jawabannya mudah sekali. Hampir setiap orang bisa menjawab, yaitu wallahu a'lam bishawab. Nek ngono aku iso to. Baik 15 tahun ya iso ngono. Jamaah Allah, ya, beberapa ya orang cendekia itu meneliti ada apa gerangan kok Allah pakai inna. Hasil penelitian mereka mengatakan, oh di saat Allah pakai inna itu ternyata melibatkan yang lain. Kalau pakai ini tidak melibatkan. Katanya begitu. Koyoto. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idh, dan ingatlah. Qala rabbuka tatkala Tuhanmu berfirman, ini sungguh aku. Ja'ilun. Ja'ilun isim sirah apa tadi? Isim fa'il. Artinya bisa yang menjadikan atau yang akan menjadikan. Waktu Allah berfirman begitu, Nabi Adam sudah ada apa belum? Belum. Berarti ja'ilun itu akan menjadikan. Fil ardi, di mana? Di bumi ini. Nah, di bumi. Berarti bukan di mana-mana. Bukan di mana-mana. Kaplingnya Nabi Adam itu di bumi. Cetok itu toh. Fil ardi. Bukan di planet yang lain, bukan di mana-mana, tapi fil ardi. Itu harus dipahami. Kaplingnya Nabi Adam dan Hawa itu di bumi. Fil ardi. Ja'ilun akan menjadikan. Ketika Allah menjadikan Nabi Adam itu tidak melibatkan yang lain. Allah dewek. Tidak ada malaikat cawe-cawe tidak. Kuping gawa ki lempungnya nanti tidak itu. Allah sendiri yang urusan. Nah, tetapi ketika Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kamilah yang menurunkan dzikir itu. Nah, ketika Allah menurunkan ternyata melibatkan yang lain. Jibril dilibatkan.
Wa inna lahu lahafizun. Wa inna, dan sungguh kamilah yang benar-benar akan memelihara. Ketika Allah memelihara Al-Quran, melibatkan yang lain. Siapa yang dilibatkan? Dai Indonesia, hafid Indonesia, gitu. Para hafid kecil-kecil itu dilibatkan hafal Quran. Maka sekiranya ada banjir di Indonesia ini ya, misalnya banjir Quran pada kemampul misalnya, terus tidak bisa terbaca, bukan berarti Quran sirna, tidak. Pabrik Quran hilang misalnya, bukan berarti Quran sirna, tidak. Masih ada di hati-hati mereka, di pikiran mereka. Ya. Itu Allah melibatkan para hafid-hafid memelihara Al-Quran. Nah, jadi inna dan ini dipahami gitu. Betul tidaknya? Wallahu a'lam bishawab. Jamaah rahmatullah. Juga ketika Allah menjadikan Nabi Daud sebagai khalifah, itu Allah tidak mengatakan ini, tapi inna. Kenapa kok beda? Ketika Nabi Adam bilang ini, ketika Nabi Daud bilang inna. Allah juga melibatkan masyarakat di mana Nabi Daud berada, itu menjadikan Nabi Daud juga khalifah. Artinya mereka ikut menghormati Nabi Daud, ikut menjunjung dan sebagainya. Itu juga bagian dari cawe-cawenya masyarakat menjadikan Nabi Daud sebagai khalifah. Ibu bapak jamaah rahmatullah, berikutnya ketika Allah sudah menyampaikan berita gembira itu dengan maksud memberikan tasjih tadi, sugesti dengan kata-kata Al-Kautsar, nikmat yang sangat banyak. Nah, dengan harapan ini menjadikan Nabi Muhammad SAW terhibur sehingga tergerak dakwahnya, tidak ngelukru hanya karena memang dibenci orang-orang kafir atau memang diolok-olok. Berikutnya jamaah rahmatullah, Allah tegaskan inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang yang membencimu atau yang akan membencimu, dia itulah yang terputus dari rahmat Allah. Berikutnya jamaah rahmatullah, dalam ayat fasholli lirabbika wanhar, di situ ada perintah dua, tegakkanlah olehmu sholat dan wanhar, berkurbanlah. Masih ada kesempatan berapa menit? Masih ada ya 15 menit. Lumayan. Fasholli, tegakkanlah olehmu sholat, wanhar, dan berkurbanlah. Meskipun di situ adalah berbentuk fi'il amr, perintah, tetapi para ulama bahasa mengatakan dan ulama fikih mengatakan hukum berkorban, sebagian ada yang mewajibkan, tetapi jumhur ulama mengatakan itu masuk pada sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan untuk menuju wajib. Dibilang wajib tidak, dibilang sunnah, Nabi tidak pernah meninggalkan. Nah, itu istimewanya. Bahkan Nabi pernah memberikan ultimatum, ancaman. Kata Nabi, man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Mangkana sing sapa wengi lahu duweni sangatun, kesempatan, kelonggaran. Maksudnya kelonggaran li ayyudhiyah, untuk berkorban, walam yudhi ning dheweke ora nglakoni, tidak nyembelih. Aku tuh jaga, maksudnya tidak beli hewan kurban untuk sebagai kurban, sebagai bentuk amaliyahnya itu. Fala yaqrabanna musallana. Ojo cerak-cerak panggenku sholat. Seolah-olah itu kan sindiran Nabi. Orang yang mampu kok tidak mau, itu seolah-olah seperti dihukumi tidak boleh dekat-dekat sholat. Padahal muslim. Nah, itu kan sindiran keras. Nah, siapa yang mampu? Jamaah rahmatullah, dikatakan saatun itu. Namanya lagi para ulama itu. Para ulama berselisih. Kalau para ulama berselisih itu biasanya selesai masalahnya. Tapi kalau yang berselisih ulama dan tidak ulama, itu repot, tidak rampung-rampung. Maka ikhtilafal ulama selesai. Kalau ikhtilafal ulama wal juhala itu tidak akan selesai-selesai. Para ulama berselisih pendapat. Yang disebut mampu itu pertama, kalau dia mampu membayar zakat, maka dia berarti masuk golongan mampu membayar berkurban. Rada abot itu. Membayar zakat bisa, kudu kon kurban. Nah, kalau berat, pendapat yang kedua, disebut mampu itu yang mampu beli hewan kurban, dan kemudian masih bisa hidup layak. Jangan sampai orang beli hewan kurban
Setelah itu nompo bagian sebagai sohib tidak bisa masaknya. Lah nompo gasik entek. Lah ora tumbas duwite wis entek. Kok entek piye? Wis dienggo kabeh nggo tuku wedhus. Nah, ini tidak masuk kategori mampu. Ini mampu yang lebih itu dipaksakan. Ya. Jadi maksudnya mampu itu bisa beli wedhus, urunan sapi, tetapi masih ada kemampuan untuk hidup layak. Seperti orang berzakat itu. Kapan seseorang dikatakan untuk berzakat? Ketika pada malam hari Ngidul Fitri itu dia punya kelebihan harta untuk makan malam itu dan hari-hari berikutnya masih bisa makan, maka tergolong mengeluarkan zakat. Tetapi kalau pada malam itu saja dia makan saja susah ya, untuk makan malam itu apalagi hari berikutnya, maka dia dizakati. Nah, kembali kepada yang mampu kurban itu bisa beli kurban dan hidup layak berikutnya. Itu maka tergolong mampu beli kurban. Nah, setelah mampu beli kurban ya tentunya sesuai dengan yang disyaratkan oleh Rasul ya. Mungkin membeli urunan sapi atau unta atau kerbau atau membeli kambing. Hanya pitik biaya kurang oleh ya boleh nyembelih pitik boleh, tetapi kalau sudah membeli kambing gitu ya, sudah beli kambing baru boleh nyembelih pitik. Mungkin sak wedhus kurang, tumbas pitik boleh gitu. Tetapi jangan pitik tok ya. Harus diiringi dengan wedhus. Nah, jangan main pitik tok. Jamaah rahmatullah. Nah, setelah ada ukuran kemampuan, lalu kemudian kepada siapa itu dibagikan? Ya, tentu saja yang pertama sohib boleh menikmati. Baik itu dia berkorban atau dia berakikah itu boleh menikmati. Sebab banyak di kalangan masyarakat itu tersebar berita bahwa orang yang kekahan itu tidak layak menikmati. Itu tidak benar. Orang kekahan kok tidak boleh menikmati itu tidak benar. Boleh menikmati. Korban juga boleh. Orang yang kekahan kok terus tidak menikmati itu namanya orang yang bi'rol. Bi'rol itu apa toh? Bi' itu menjual, rol itu mahal. Ya enggak boleh yang dikekahi Pak. Jual mahal lah. Kalau yang dikekahi ya memang belum saatnya gitu lah. Jadi tidak ada mbah kok mboten dahar napa ngapun sangat niki kula niki kekahane putu kula mboten dahar mawon lah. Itu alasan yang mengada-ngada. Orang korban, orang kekahan itu layak menikmati dagingnya. Jadi tidak ada istilah pantangan, itu tidak ada. Berikutnya yang perlu dibagi lagi ada dua orang golongan, yaitu satu namanya konik, satu namanya mu'tar. Konik itu siapa tahu? Orang yang konik, yang konaah, sing kira-kira nerimo, orang ngarani, orang jaluk, orang dermis. Oh panitia mampir ngunaku, alhamdulillah untuk daging. Nek ora ya kebangetan. Nek ora diarepkan. Juga dengan itu maksudnya. Panitia mampir ya alhamdulillah, oh ya ora ya ora apa-apa. Tidak berharap-harap gitu. Jadi dia nerima dikasih daging ya, enggak ya alhamdulillah, enggak dikasih daging ya subhanallah gitu. Tidak begitu minta tidak. Yang kedua mu'tar, orang sing ngarani. Ngarani ya njaluk ya dermis dan sebagainya ya. Itu semuanya berhak dikasih. Kita termasuk prihatin pada beberapa masjid ya, ada orang rame-rame ke masjid ya, terus pulang itu bawa daging, kan sering ada fenomena begitu ya, ono sing telung bungkus bawa pulang dengan mantepnya itu, padahal tidak sahih. Ada yang bapaknya orang bungkus, anaknya telung bungkus, bojone orang bungkus, simbahi sak omah ki 10 bungkus, luwihi sahib, padahal tidak korban. Nah, sementara yang di luar itu tetean di pagar nunggu tidak dapat. Ini kan jenis mu'tar juga yang perlu dikasih alasannya bahwa orang go girik, orang digirik mutuwe ngono lah. Yang punya girik pesta pora itu, yang tidak punya girik tidak dapat. Maka harus hati-hati. Sing bawa kelebihan itu bisa jadi cuilan merokok. Na'udzubillah min dzalik. Jadi harus di sana ada konek, ada
yang harus diperhatikan. Berikutnya jamarullah yang terakhir. Nah, terakhir itu kalau di kuping enak ya. Oh, terakhir maknyes dibanding pertama sesuai gitu. Yang terakhir dalam mengkonsumsi hewan kurban atau konsumsi yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, memberikan arahan kepada kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mir rizqillahi halalan thayyiban. Makanlah olehmu dari sebagian dari rezeki Allah itu halal thayyib. Jadi dua kriteria yang kita konsumsi, halal terus thayyib. Nyun sewu. Ini roti ayam. Ya, kita khusnudon ini halal dan thayyib. Tapi bisa jadi apa ada halal enggak thayyib? Ada. Kalau ini saya kantongi terus tak embu nanti seminggu baru saya makan, ya halal. Ini enggak thayyib. Ya, enggak thayyib lagi karena sudah ada jerawat-jerawat dan sebagainya. Nah, apa ada yang thayyib tapi enggak halal? Ada juga. Oh, ini jelas jatahnya dia tak embat gitu. Tak embat. Thayyib. Artinya thayyib tapi tidak halal. Nah, maka yang kita konsumsi itu yang halal terus thayyib. Mari saya ajak bersama-sama memperhatikan. Ibu bapak jamarullah, ketika ibu bapak menyembelih hewan kurban, kemudian menguliti, kita membuka dalamnya tubuh binatang itu. Fenomena apa yang terlihat ketika kulit sudah terbuka? Apa Bapak Ibu yang dilihat itu? Buntelan besar, gitu. Buntelan besar yang oleh Allah sudah dibungkus dengan apa? Selaput, gini apa gitu? Nah, itu mestinya kita harus peka terhadap isyarat sinyal dari Allah. Itu sudah dibungkus sama Allah dengan selaput. Mau tahu isinya? Jangan deh. Isinya TAHI, EEK, dan wadai, sak selani, dan semuanya yang berkaitan dengan EEK dan TAHI. Itu kan sudah dikasih isyarat oleh Allah, dibungkus oleh selaput. Tetapi sayang sekali banyak orang yang masih iman-iman. Gimana nih? Iman-iman. Wah, kudune sakmono mung dipendem ning lemah ya. Iman-iman kan. Bahkan ada yang mau membuang itu saja masih, kalau bahasa Inggrisnya itu owel. Owel itu di Inggris Mas. Jawa. Masih owel. Padahal di balik buntelan itu kan tersedia daging-daging yang merah, nyenengke empuk gitu, dikonsumsi. Tapi kenapa kok masih iman-iman? Padahal itu kan semuanya sumber penyakit semuanya. Hati, jeruan, itu semuanya sumber penyakit. Kalau tidak percaya, silakan. Apalagi yang sudah ST ini, silakan mulai besok tiap pagi konsumsi jeruan. Silakan. Tunggu tanggal jegleknya. Sudah Allah kasih sinyal itu, udah dibungkus. Kok ya masih diungkrek-ungkrek, diduel, dicuci, disukat. Kok ya keber-keberi. Gurih, Masya Allah. Bu itu dikasih bagian yang belum dapat, cacing tanah, itu kan perlu dapat. Selama ini orang itu kan sudah rakus semuanya itu, apa-apa dimplok. Nek cara Arab kullu syai'in qalu. Segalanya qalu. Wa qalu mlebu kabeh. Bandeng di presto, pitik di presto. Maka ndak heran kalau kucing-kucing di pasar kuru gitu. Ngenteni wong madang, lho lah kok balunge ora. Jedul, habis empuk balunge. Wis dikremusi. Ndak dapat balung kucing-kucing sekarang itu, kasihan ya. Kabeh wis dipresto, orang makin rakus, balung yo kolu, daging yo duri lunak. Waduh. Bandeng duri lunak. Nah, semuanya kolu. Maka kucing-kucing kelaparan ya maklum itu pada kuru, ora masih ngelemu meneh. Ya, kecuali kucing orang-orang yang sudah di have itu ya, kucing Anggora dan sebagainya, memang kopen. Tapi kucing pasar sekarang pada kuru ya, karena itu manusia sudah mulai rakus. Cacing-cacing ya sekarang cari cacing gemuk tidak ada.
Orang kalau mancing itu cacing pada kuru-kuru lah, gimana? Sudah tidak dapat suplemen, nah, itu semuanya sudah dimakan jeruan dan ini. Nah, makanya saran saya, monggo kita mukhlis. Mukhlis itu apa toh? Ya tuntas, tidak usah iman-iman. Arep diculki sirahi yo culki buntuti. Jangan culki sirahi cekeli buntuti. Ya wis jenenge jeruan ya wis diikhlaskan saja. Maka kalau panitia mau nyuci jeruan, bagi jeruan, saya tidak melarang tidak, tapi ikut andil panjenengan. Kalau nanti si A jeglek berarti panitia ikut andil jegleknya. Yang kayak gitu. Saya tidak melarang tidak, tapi mari hiduplah dengan sehat. Dulu ada slogan hidup ala apa itu? Pola sehat ala pola sehat ala Rasul. Mestinya kita bisa, apalagi sudah SD ini, ada orang yang sudah SD malah membabi buta itu. Tuh saya das ya, kalau dimplok itu. Mestinya kan harus sudah mulai punya filter. Udut ya no filter, masuk cangkem ra no filter. Aneh itu tuh lah. Mesti harus hati-hati. Begitu mau ngemplok sadar, oh iki jeglek. Saya punya teman, ini cerita saja di daerah Mancasan. Dia beli remplo ati 4. Dia ludiro inggil gitu. Ludiro inggil. Dia makan remplo ati 2. Besoknya apa? Lemes, enggak berdaya, seteru. Seteru kata dokter. Untung belum kaset. Enggak sampai sebulan sembuh. Dia tidak bilang sama dokternya kalau konsumsi remplo ati tadi, tidak bilang. Tapi dokternya, dokter kok diapusi atau tidak bisa. Dokternya begitu sudah ngajak sehat ini dibilangi, Mas, nanti kalau sudah dari sini jangan makan jeruan lagi ya. Isin dia, karena tidak terus terang, jebul dokternya sudah tahu. Nah, itu peringatan jamaah Allah buat kita semuanya. Ketika mau mengonsumsi jeruan, waspadalah. Jadi kalau jenengan ngasih orang jeruan itu juga nyengkake untuk jeglek. Orang-orang Mesir itu kalau makan ayam itu awak itu. Dia tidak mau makan kepala, kaki dan sebagainya, tidak mau. Itu biasanya untuk hewan-hewan. Maka kalau ada mahasiswa Indonesia yang kuliah di Mesir kok tuku ndas, tuku sikil, pupu dan sebagainya, orang Mesir terbelalak. Mengatakan, "Antahas, apa kamu selera itu?" Pertanyaan kedua, apakah kamu punya KIRIK atau sikil papat? Berapa? Sing konsumsi aku dewe. Orang Mesir heran, orang Indonesia kok suka begitu-begitu. Karena apa? Karena mereka menyangka, mereka punya keyakinan bahwa itu memang tidak layak untuk dikonsumsi. Mereka makan yang sehat-sehat saja, tidak perlu yang menimbulkan ini dan itu. Maka mereka pertumbuhannya bagus-bagus, awalnya gede-gede, sehat-sehat. Nah, karena bisa membedakan mana yang layak dikonsumsi, mana yang tidak. Nah, bahkan ada orang Mesir, orang Arab itu kalau makan ayam, kalau kita kan siji salome itu satu lubang rame-rame, tapi kalau salah mangan pitik siji kira kroso. Mungkin 3 atau berapa. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah Allah, dari surat Al-Kautsar ini harapan kita semoga bisa memberikan inspirasi kepada kita, bisa mengilhami kita semuanya. Satu, untuk senantiasa ingat akan nikmat Allah yang sangat banyak, termasuk nikmat kesehatan kita ini. Siapa yang mau jaga kesehatan kita kalau tidak kita sendiri? Orang lain mana mau peduli? Orang lain taunya daging laris, dodolan laris, mosok bodoh ke orang jeglek ke orang. Yang tahu kesehatan kita ya kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita jaga kesehatan kita, tidak mengonsumsi itu tadi. Nah, Allah sudah membungkus, itu sudah sinyal. Oh Joko, udel-udel, Allah sudah mengeliminir. Mari kita eliminir yang tidak layak dikonsumsi. Mari kita sama-sama mohon pada Allah SWT
Semoga Allah senantiasa menguatkan iman, Islam, ihsan kita sehingga kita dapat beribadah dengan sebaik-baiknya hingga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya rasa sudah pada dong semuanya. Jadi kalau sesama mustami' itu takon kita aneh itu, yang pada mustami' itu takon itu. Nasrul minallah fatum karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.